Perkenalkan, nama saya Helkio Immanuel Arda, saya dari MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Pujiastuti, saya dari kelompok 5 dan saya dari MIPA. Perkenalkan, nama saya Nishalia Sihotang, saya dari kelompok 5, saya dari MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Istikarin Putri, saya dari kelompok 5, saya dari MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda dari Prodi Geofisika angkatan 2020. Saya dari MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Jaya dari kelompok 5. Saya dari MIPA. Perkenalkan, nama saya Lisa Pikadila dari kelompok 5, saya dari MIPA. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari program studi ilmu kelautan, saya dari MIPA. Perkenalkan, nama saya Lodovika Stefani Julianti, saya berasal dari Prodi Geofisika, saya angkatan tahun 2020, saya dari MIPA. Perkenalkan, nama saya Mas Yuda, saya dari kelompok 5 dan saya dari MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Haris. Saya berasal dari kelompok 5 dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi apa itu ILM MIPA? ILM MIPA Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang bersifat ilmiah, independen, dan terbuka. Jadi organisasi ini bernama Ikatan Lembaga Mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia yang selanjutnya disingkat ILM MIPA Indonesia. ILM MIPA ini berlandaskan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ILM MIPA ini merupakan suatu wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tepatnya ILM MIPA ini merupakan tempat suatu wadah untuk mengekspresikan atau menambah pengetahuan ilmu dan pengembangan secara pengetahuan dan teknologi. Sekretariat bertempat di perguruan tinggi. Wilayah-wilayahnya apa saja? Jadi yang pertama meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Yang kedua itu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Dan yang ketiga itu wilayah 3 meliputi Jawa Tengah. Organisasi adalah kerjasama sejumlah orang yang terkait dalam hubungan formal dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi memiliki unsur-unsur yang terdiri dari 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD, AT, 2. Personel pengurus, 3. Struktur pengurus, 4. Program kerja organisasi, 5. Pembagian tugas dan tanggung jawab, 6. Permusyawaratan. Macam-macam organisasi. Organisasi kemahasiswaan terdiri dari 2, yaitu organisasi intrakampus dan organisasi ekstrakampus. Kaderisasi artinya sama dengan menanam bibit, yang tujuannya menumbuhkan bibit-bibit unggul, yaitu bibit pemimpin yang unggul yang mampu mencapai tujuan suatu wadah atau organisasi, hingga diharapkan dapat memimpin sebuah bangsa di masa depan. Pengertian pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang atau sekelompok orang agar memiliki pemahaman yang sama mengenai ideologi sebuah wadah atau organisasi tertentu, yang tujuannya menumbuhkan aspek-aspek kepribadian seseorang yang mengarah ke lebih baik, serta menumbuhkan sifat kepemimpinan yang disiplin dan bijak, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan agar tercipta regenerasi yang unggul, yang kelak dapat menjalankan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun beberapa fungsi dilaksanakannya pengkaderan. 1. Melakukan perekrutan anggota-anggota baru atau kader-kader baru yang siap untuk dibentuk. 2. Setelah perekrutan anggota atau kader-kader baru, maka dilakukan proses pembinaan, penjagaan, pengembangan anggota atau kader-kader baru tersebut.
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan dan peningkatan potensi anggota atau kader sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif sebuah organisasi. Dan yang terakhir, mengajarkan, mengevaluasi, dan melakukan mekanisme kontrol dalam sebuah organisasi. Kader adalah individu-individu yang telah dipersiapkan dan dilatih untuk melanjutkan visi dan misi dari sebuah organisasi. Melalui fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan, kader-kader yang handal dan cerdas secara intelektual dan psikologis. Adapun 5 aspek penting yang harus dimiliki dari seorang kader, yaitu yang pertama, fisikal. Fisikal ini meliputi tentang kesehatan. Lalu ada spiritual. Spiritual ini meliputi keyakinan, agama, dan nilai. Lalu ada mental. Ini meliputi dari etika, soft skill, dan kepedulian dari seorang kader. Lalu yang keempat, ada intelektual. Intelektual ini berkaitan dengan kewawasan dan keilmuan. Lalu yang kelima, yang terakhir, ada manajerial yang berkaitan tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Lalu dalam pengkaderan tentu kita menghadapi tantangan. Tantangan-tantangan dari pengkaderan yaitu adalah keluarga. Keluarga ini biasanya berkaitan tentang perizinan, di mana para orang tua biasanya tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti pengkaderan. Lalu yang kedua ada akademik. Akademik ini menuntut kita untuk terus belajar, tentunya mengikuti kelas secara rutin, dan disitulah bagaimana kita harus menyeimbangkan tuntutan akademik dan pengkaderan tersebut. Lalu yang ketiga ada minat. Minat di sini berkaitan dengan di mana pengkaderan ini dilaksanakan, di mana saat pengkaderan tentu kita hanya mendengar teori-teori, materi-materi dari para narasumber. Tentu kegiatan ini biasanya dianggap membosankan oleh para kaum umum. Lalu yang terakhir ada krisis kader. Dalam pengkaderan tentulah harus efektif dan ideal. Inilah ciri-ciri di mana pengkaderan itu efektif dan ideal, yaitu mempunyai konsep yang terencana, waktu yang tepat, dan tujuan yang jelas. Negara ideal menurut Plato merupakan suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan, sehingga untuk mencapai negara ideal maka dalam bernegara nilai-nilai moralitas harus sangat diperhatikan. Negara ideal harus memiliki 3 hal berikut. Yang pertama, penguasa, tentara, dan pekerja. Kampus merupakan tempat lahirnya generasi masa depan dan tempat pertaruhan ideologi dan kaderisasi. Sedangkan politik merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Politik kampus merupakan manifestasi dari gerakan mahasiswa yang berwujud pemerintahan mahasiswa. Politik kampus bukan pragmatis dan bukan apatis dan apolitis, karena kampus adalah ruang industri pemikiran sekaligus tempat yang paling teruji untuk mengukur kompetisi politik. Misalnya, gerakan mahasiswa ekstra kampus yang berusaha untuk menghidupkan kembali kultur gerakan mahasiswa dan sebagai wadah untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Politik kampus bertujuan sebagai tempat memupuk ideologi, tempat belajar sebelum masuk dunia kerja, pengontrol kebijakan pemerintah dan kampus, tempat adu gagasan, gerakan untuk pengabdian. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik itu ide, pesan, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
Nah, dalam berkomunikasi ada urgensinya. Urgensi komunikasi yang pertama adalah mencapai pengertian satu sama lain. Dengan adanya komunikasi, antar satu pihak dengan yang pihak yang lain itu dapat saling mengerti. Yang kedua adalah membina kepercayaan. Dengan adanya komunikasi ini, kita dapat mengetahui satu sama lain dan menumbuhkan kepercayaan. Nah, yang ketiga adalah mengkoordinir tindakan. Yang keempat adalah merencanakan strategi. Dalam melakukan sesuatu, terkadang kita memerlukan strategi. Nah, untuk merencanakan strategi ini, disinilah pentingnya kita berkomunikasi. Kelima, yaitu adalah melakukan pembagian pekerjaan. Seperti dalam suatu tim, tentunya kita harus membagi masing-masing anggota tim itu pekerjaan dengan sebaik mungkin. Nah, di sini diperlukanlah si komunikasi agar pembagian pekerjaan itu dapat terbagi dengan merata dan adil. Dan yang keenam adalah berbagi rasa. Selain urgensi komunikasi, ada pula tujuan komunikasi. Tujuan yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada audiens agar si audiens itu dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh si sumber gitu. Nah, yang kedua adalah menghibur audiens. Dengan adanya komunikasi, kita juga dapat menghibur audiens itu. Si narasumber dapat menghibur audiensnya. Yang ketiga adalah mempengaruhi audiens. Nah, kadang ketika kita berkomunikasi nih, pendengar itu secara tidak langsung itu ikut terpengaruh gitu dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi. Yang pertama adalah mengurangi ketidaktahuan. Ketika kita itu tidak tahu, kita harus berkomunikasi dengan orang yang lebih tahu, sehingga yang tadinya kita tidak tahu itu bisa menjadi lebih mengetahui dan memahami informasi tersebut. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah memahami permasalahan. Dengan kita berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak lain itu, jadi dapat lebih mengetahui masalah yang terjadi, sehingga dapat memenuhi manfaat yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah. Dari yang tadi kita mengetahui permasalahan itu, kita dapat berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama. Faktor yang membentuk seseorang menjadi public speaker. Seseorang dapat menjadi public speaker apabila dia sering berlatih dan belajar. Lingkungan yang kondusif juga dapat mendukung seseorang tersebut untuk menjadi public speaker dan juga bakat dari dirinya. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Caranya bisa melakukan lepaskan rasa sesal, gambaran diri, jangan berpikir akan kegagalan, dan maksimalkanlah penampilan. Hal yang perlu diperhatikan saat public speaker adalah variasi suara, penentuan volume dan kekerasan suara. Jangan berbicara pada nada yang datar. Aturlah sesuai kebutuhan. Ekspresi wajah. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Hindari kecenderungan menggelengkan kepala dan biasakanlah tersenyum. Bahasa tubuh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu dan berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini dapat dari mendengarkan, bertingkah laku asertif. Apa itu bertingkah laku asertif? Yaitu sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Keterampilan berkomunikasi ini dari menyelesaikan konflik, dapat membaca situasi dan melakukan persuasi. Sub yang pertama yaitu adalah hambatan-hambatan dalam mendengarkan. Hambatan ini terdiri dari 5, yaitu sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Ketiga, asimilasi. Keempat, faktor dari kawan ataupun lawan. Dan yang kelima adalah mendengar yang diharapkan. Nah, untuk hambatan yang kedua, yaitu hambatan dalam komunikasi. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi ini adalah hambatan yang sering kita alami saat berdialog atau melakukan interaksi dengan orang lain, yaitu
Yang pertama latar belakang, yang kedua bahasa, ketiga sikap, keempat waktu, dan yang terakhir adalah lingkungan. Dari hambatan-hambatan ini sendiri, yang sering kita alami adalah atau terjadi kesulitan dalam berkomunikasi adalah pada hambatan yang kedua, itu pada bahasa. Submateri yang ketiga yaitu manfaat perilaku asertif. Terdiri dari 8 poin penting, yaitu yang pertama, membuka kemungkinan untuk negosiasi. Kedua, membuka kemungkinan untuk win-win. Ketiga, memberi kelegaan. Keempat, membangun sikap saling menghargai. Kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Keenam, meningkatkan dasar saling percaya. Ketujuh, membantu kelancaran proses komunikasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dalam bekerja sama. Untuk submateri terakhir ini adalah tentang 5 respon empatik. Yang pertama, mengulangi kata demi kata. Yang kedua, mengatakan kembali isi. Ketiga, merefleksikan perasaan. Keempat, mengatakan kembali isi serta merefleksikan perasaan. Dan yang kelima, melihat kapan empati tidak diperlukan. 5 respon empatik ini sendiri adalah respon yang saling berulang, yaitu respon yang akan mengulang dari apa yang sudah diulang. Lobby dapat didefinisikan atau diartikan sebagai suatu pembicaraan dengan orang lain yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atau mencapai suatu kompromi. Nah, biasanya lobby ini cenderung bersifat informal atau tidak resmi. Namun, ada memang beberapa lobby yang cenderung bersifat resmi. Nah, dalam suatu lobby tentu akan melibatkan suatu proses tawar-menawar atau suatu proses perundingan. Ada beberapa model pelobi. Nah, model pelobi ini dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada model pelobi kompetitif dan yang kedua ada model pelobi integratif, di mana kedua model pelobi ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri masing-masing. Nah, model pelobi kompetitif ciri-cirinya itu diantaranya yang pertama, biasanya model pelobi ini cenderung memberikan tawaran yang tidak masuk akal atau cenderung ekstrim. Nah, kemudian model pelobi ini juga biasanya mempermainkan emosi lawan. Lalu selain itu, model pelobi kompetitif juga biasanya pantang untuk memperlihatkan kekurangan-kekurangannya. Jadi mereka cenderung biasanya memperlihatkan kelebihan-kelebihannya saja. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari model pelobi ini yaitu cenderung mengabaikan batas waktu yang telah ditetapkan atau telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, sedangkan untuk model pelobi integratif itu cenderung ke arah positif, di mana model pelobi ini ciri-cirinya yang pertama yaitu lebih cenderung untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemudian model pelobi ini juga biasanya mencari titik temu dari setiap perbedaan yang ada. Selain itu, model pelobi ini juga biasanya menyelaraskan setiap perbedaan. Dan ciri-ciri yang terakhir dari model pelobi ini yaitu biasanya model pelobi ini mempertimbangkan batas waktu yang telah ditetapkan atau disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Nah, kemudian dalam melakukan suatu lobby tentu kita harus merancang sebuah strategi atau taktik sebelum melakukan lobby agar lobby yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan sistematis. Nah, taktik-taktik yang umum dilakukan oleh para pelobi itu diantaranya yaitu yang pertama, biasanya mereka itu membuat suatu agenda yang berurutan. Nah, tujuan dari pembuatan agenda yang berurutan ini yaitu tentunya agar lobby yang dijalankan atau dilakukan itu berjalan dengan sistematis. Kemudian taktik yang kedua yaitu mereka biasanya melakukan bluffing atau mengaburkan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, mereka juga biasanya memberikan suatu deadline. Nah, kemudian taktik yang keempat, selain memberikan suatu deadline, mereka juga biasanya meminta suatu keringanan. Dan taktik yang terakhir, yang menurut saya tidak direkomendasikan untuk dilakukan, yaitu biasanya para pelobi melakukan taktik untuk melakukan intimidasi kepada pihak lain. Ini
cenderung negatif dan tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Nah, untuk menjadi seseorang pelobi ada 3 modal dasar yang harus dimiliki. Nah, yang pertama yaitu interpersonal atau dapat berhubungan baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah pendengar aktif, dan modal dasar yang ketiga ialah pembicara yang lugas. Aksi massa adalah protes yang dikemukakan secara massal, baik itu protes untuk ditujukan kepada seseorang maupun kelompok ataupun pemerintahan. Dia juga biasanya disebut dengan istilahnya tuh yang bisa kita sebut dengan unjuk rasa. Dalam aksi massa juga ada namanya tuh strategi dan teknik aksi, yaitu adanya persiapan, adanya prakondisi aksi, dan kemudian dilanjutkan dengan pertamanya itu membuat pernyataan sikap, kedua membuat press release, dan ketiga mengumpulkan massa, keempat menghubungi massa, dan kelima mempersiapkan perangkat aksi, dan keenam adanya skenario dan pembagian peran. Di sini dijelaskan untuk skenarionya tuh mau gimana dalam penyampaian nanti untuk unjuk rasanya gimana, kemudian setiap nanti yang dituju dalam skenarionya itu harus berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang telah mereka dapat dari peran tersebut. Kemudian yang ketujuh adanya menghubungi pihak kepolisian. Ini berguna jika terjadi kericuhan yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun ketika dalam melakukan aksi unjuk rasa. Kemudian pembagian tugas dalam unjuk rasa tersebut juga meliputi adanya korlap, koordinator lapangan. Ini korlap atau koordinator lapangan bertugas untuk menjalankan tugasnya, yaitu agar semua acara dalam unjuk rasa itu dapat dijalankan secara baik dan benar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan oleh koordinator lapangan. Kemudian adanya agitator, kemudian adanya orator. Orator di sini adalah orang yang biasanya dia tuh paling depan, biasanya itu menyuarakan suara-suara yang ingin disampaikan oleh dari mahasiswa kepada pihak yang terkait atau pemerintahan ataupun kelompok yang ingin harus didengarkan oleh suaranya. Kemudian adanya humas, kemudian adanya negosiator, kemudian adanya advokasi, kemudian ada logistik dan medical rescue yang berguna jika terjadi ada yang sakit atau ada yang butuh makanan atau minuman. Di situ tugasnya tuh bagian logistik dan medical rescue. Kemudian ada dokumentasi yang bertugas untuk merekam seluruh alur kegiatan yang dilakukan dalam unjuk rasa, baik itu dalam hal penyampaian suara ataupun setiap ada momen-momen yang ingin ditujukan untuk dalam sebuah dokumentasi. Kemudian adanya keamanan dan sweeper yang berguna untuk menjaga keadaan untuk dalam unjuk rasa tersebut agar aman dan tentram dan tidak adanya sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian adanya kesalahan yang biasanya itu dalam aksi unjuk rasa biasanya itu ada provokasi sebagai hasutan. Kemudian adanya desolasi yang biasa disebut biasa membuat kerusakan seperti membuat kerusakan angkatan umum atau menghancurkan sebagian rumah warga ataupun ada yang melempar sesuatu yang tidak kepada itu tempat umum gitu, dilempar gitu. Nah, itu desolasi, merusak gitu. Kemudian adanya mengkisah diri sendiri. Biasanya tuh banyak orang tuh kayak habis unjuk rasa tuh tidak bisa menahan emosinya tuh, jadi tuh ada banyak melakukan tindak-tindakan yang tidak diinginkan seperti berkelahi, biasa ada yang melakukannya. Di situ biasanya banyak kesalahan dalam aksi massa.
Menurut pendapat saya terkait video tersebut ialah demo itu boleh saja dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait PPKM yang saat ini terjadi, yang memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama pada kehidupan perekonomian, yang membuat pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti harus menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan baik dan benar. Karena pada video tersebut masih terlihat ada yang tidak menggunakan masker dengan benar. Selain itu pula, mungkin dapat membatasi jumlah peserta atau tidak terlalu ramai pesertanya, agar tidak terjadi penambahan kasus penularan virus corona ini. Diharapkan juga demo ini bisa berjalan dengan damai, tertib, dan tidak merusak fasilitas yang ada juga tentunya. Selain itu pula, baik itu peserta maupun aparat yang sedang bertugas diharapkan juga tidak terlibat pertikaian dan dapat mengontrol emosinya, sehingga demonya juga dapat berjalan dengan baik. Selain itu, menurut pendapat saya pula, mungkin penyaluran aspirasi ini dapat dilakukan juga dengan melalui cara yang lain yang tidak menimbulkan keramaian, seperti menggunakan wadah media sosial, agar tidak terjadi penambahan penularan kasus virus corona yang saat ini tuh sedang naik-naiknya gitu. Seharusnya mahasiswa tidak membawa alat-alat untuk mendukung kekerasan seperti molotov dan yang lainnya. Dan seharusnya para pelajar yang di bawah umur juga tidak ikut. Aksi demo mahasiswa dan masyarakat protes tolak PPKM darurat di Bandung berakhir ricuh. Menurut saya pribadi, aksi demo penolakan PPKM darurat di Bandung merupakan hal yang wajar dilakukan oleh mahasiswa bahkan masyarakat umum. Karena hal ini merupakan tindakan wujud nyata protes masyarakat kepada pemerintah. Pada saat PPKM darurat ini, semua orang diwajibkan untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan atau pekerjaan di luar rumah. Hal ini tentu sangat berdampak sekali bagi kehidupan masyarakat. Saat PPKM darurat ini dilakukan, maka masyarakat mengalami penurunan perekonomian. Bahkan ada beberapa masyarakat yang sampai kehilangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Dalam aksi demo tersebut juga mengalami kontra, karena banyaknya pendemo yang lalai akan pentingnya protokol kesehatan, sehingga pada saat demo terjadi, peningkatan virus corona selalu meningkat. Dibuktikan dengan adanya penangkapan beberapa oknum pendemo yang dilakukan tes antigen hingga PCR. Di beberapa diantaranya teridentifikasi positif virus corona. PPKM yang dilakukan pemerintah sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu mengurangi penyebaran virus corona. Namun, pemberlakuan PPKM tersebut memiliki dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Seharusnya pemerintah juga memberikan solusi kepada masyarakat saat diberlakukannya PPKM tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat juga tetap terpenuhi, seperti pemberian bantuan secara merata dan kepada masyarakat yang tidak dapat bekerja atau sudah kehilangan pekerjaan pada saat PPKM darurat, diharapkan pemerintah memiliki ide atau gagasan kepada masyarakat tersebut supaya masyarakat tersebut tetap memiliki pendapatan. Aksi ricuh demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa masyarakat yang terdapat di Bandung mengenai penolakan perpanjangan PPKM menimbulkan pro dan kontra. Menurut saya, untuk sisi pro-nya ialah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat tersebut telah benar, di mana aksi ini merupakan wujud protes masyarakat di mana berfungsi untuk menyadarkan pemerintah untuk segera cepat dan tanggap untuk mengakhiri PPKM tersebut. Kenapa? Karena dari PPKM tersebut banyak sekali kerugian yang masyarakat alami. Salah satunya adalah penurunan ekonomi secara drastis, di mana para orang tua mahasiswa dan masyarakat banyak yang menjadi pengangguran, banyak juga dari pengusaha-pengusaha yang diharuskan gulung tikar karena selama PPKM tersebut
dilarang berjualan. Lalu ada juga karyawan-karyawan yang diharuskan bekerja dari rumah mengalami pemotongan gaji. Maka dari itu masa PPKM tersebut haruslah diakhiri secara cepat. Namun aksi demonstrasi tersebut juga menimbulkan kontra, di mana pada saat demonstrasi ini, banyak sekali masyarakat dan mahasiswa yang melalaikan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan perkembangan virus corona menjadi cepat dan pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya 173 oknum demonstrasi dan dilakukan tes PCR dan antigen. Dibuktikan beberapa di antaranya mengalami COVID. Hal ini tentu menyebabkan kenaikan tingkat COVID di Indonesia. PPKM yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya memiliki niat yang baik, yaitu untuk mencegah penyebaran virus COVID semakin menyebar ke seluruh Indonesia. Perlakuan PPKM yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya memiliki niat yang baik, yaitu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini. Namun, dalam pelaksanaan PPKM tersebut haruslah diseimbangkan sehingga perekonomian masyarakat turun secara drastis dengan cara memberi bantuan pemerintah yang dapat menunjang perekonomian dari masyarakat tersebut dan dibagikan secara merata. Lalu, jika ingin memberlakukan kebijakan, sebaiknya pemerintah haruslah memberi solusi. Contohnya di saat PPKM ini, di mana banyak sekali usaha-usaha atau toko-toko kecil yang harus ditutup. Jika ingin menutup toko-toko tersebut, jika ingin melarang toko-toko tersebut untuk berjualan, setidaknya untuk diberikan solusi supaya masyarakat tetaplah bisa mencari mata uang di masa PPKM ini. Untuk bantuan dari pemerintah, syukurnya dari pemerintah Bandung sendiri telah merencanakan untuk mengadakan bantuan sosial kepada masyarakat tersebut. Saya sangat menyarankan sebaiknya bantuan sosial ini diberikan kepada seluruh Indonesia, dibagi ratakan ke seluruh Indonesia dan dipastikan juga kepada warga-warga seluruh Indonesia mendapatkan bantuan sosial tersebut. Menurut saya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para demonstran tidak bisa kita katakan sepenuhnya salah. Nah, mengapa demikian? Nah, memang para demonstran melakukan tindakan kesalahan, yaitu mereka melakukan tindakan anarkis dan juga mereka cenderung mengabaikan protokol kesehatan sehingga mereka akan membahayakan diri mereka sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, namun, aksi demonstrasi merupakan suatu penyampaian pendapat di muka umum yang telah diakui di negara kita dan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mereka menyampaikan aspirasi tentang penolakan terhadap PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, memang PPKM darurat yang telah diberlakukan oleh pemerintah merupakan suatu langkah yang tepat menurut saya yang diambil oleh pemerintah karena untuk menanggulangi kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini, kita harus membatasi mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat agar penyebaran virusnya juga terhambat. Namun, dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat di Indonesia saat ini tentu akan mengakibatkan kondisi ekonomi di Indonesia akan menjadi semakin parah, akan semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat yang ingin bekerja untuk mencari nafkah tentu akan menjadi terhambat. Nah, harapan saya pribadi saat ini di tengah PPKM darurat ini, semoga distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bisa dilakukan dengan tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar merasa kekurangan dalam ekonominya bisa terbantu di tengah pemberlakuan PPKM darurat saat ini. Menurut saya, agar tidak terjadi kerumunan, sebaiknya melakukan demonstrasi melalui perwakilan ketua saja sehingga tidak ada kerumunan ataupun keramaian sehingga membuat
penyebaran virus semakin cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa di antara beberapa mahasiswa terdapat positif virus corona, sehingga menurut saya lebih baik melakukan demonstrasi melalui perwakilan ketua atau beberapa orang saja. Dan untuk pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih jelas, akurat, serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dari mahasiswa ataupun masyarakat itu sendiri. Si unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut disebut karena salah, karena dalam unjuk rasa tersebut harus dengan aksi damai dan sesuai arahan yang telah diberikan agar unjuk rasa tersebut dapat dilakukan secara dengan aman, damai, dan terarah. Dan dalam video tersebut juga aksi unjuk rasa tersebut juga dilakukan hingga berakhir dengan ricuh antara polisi dan mahasiswa. Itu sebenarnya sangat salah menurut saya, karena dalam unjuk rasa kita harus menyampaikan pendapat kita ke suatu lembaga atau suatu kelompok masyarakat harus secara dengan damai, dengan baik, dan terarah. Dan dalam video tersebut juga tidak ada namanya dilakukan secara baik, karena dia berakhirnya dengan akhirnya ricuh, seperti yang tadi ada ditangkap oleh para polisi, ditangkap polisi karena melakukan kericuhan. Itu sebenarnya salah menurut saya.